Kembali lagi dengan channel Movie Move. Bagaimana kabar sahabat movie semua? Semoga sahabat movie semua dalam keadaan baik-baik saja, dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita film zombie yang berjudul Tonight It's the World, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Shem, yang harus bertahan hidup di sebuah gedung yang dikelilingi oleh para zombie. Lalu, apakah Shem akan berhasil bertahan hidup di tengah wabah zombie? Tanpa berlama-lama, langsung saja pada inti ceritanya. Let's go! Film ini bermula pada seorang pria yang bernama Shem, yang sedang menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh seorang wanita yang merupakan mantan kekasihnya. Menghadiri pesta itu bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan hanya ingin mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di sana. Karena ada tamu, wanita itu menyuruhnya menunggu terlebih dahulu. Setelah menunggu cukup lama, Shem mulai bosan dan tak sabar ingin menghampiri mantannya yang tak kunjung kembali. Saat Shem menemui mantannya, ia pun kembali menanyakan tentang barang-barang miliknya, agar ia bisa mengambil barang itu sendiri. Mantannya pun mengatakan, bahwa barang-barang itu ada di sebuah ruangan yang letaknya tak jauh dari ruang tamu. Ia pun juga menyuruh Shem agar menunggu di sana, sehingga mereka bisa saling mengobrol tentang masalah mereka berdua. Kemudian Shem pergi ke ruangan yang dimaksud oleh mantannya, dan mencari barang-barangnya. Saat Shem tak dapat menemukan barang-barang itu, Shem pun mengunci pintunya agar tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah Shem berhasil menemukan barangnya, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya, sehingga Shem memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan akhirnya Shem tertidur. Tanpa disadari, saat Shem tertidur lelap, terdengar suara jeritan-jeritan dari luar ruangan. Dan, film pun baru saja dimulai. Keesokan harinya, akhirnya Shem terbangun dan berniat untuk pulang ke rumahnya, sambil membawa barang-barang miliknya. Tapi, setelah ia keluar dari ruangan itu, betapa terkejutnya ketika ia melihat bahwa seluruh tempat itu terlihat berantakan, dan juga terdapat noda darah di mana-mana. Ketika Shem akan keluar dan membuka pintu, ternyata orang-orang yang ada di pesta malam itu sudah berubah jadi zombie, termasuk mantan kekasihnya sendiri. Melihat semua kejadian yang mengerikan itu, Shem mencoba untuk berpikir sejenak untuk memikirkan cara agar dapat bertahan hidup dari para zombie-zombie yang mengelilingi gedung tersebut. Lalu, ketika Shem mendengar suara yang aneh dari lantai di bawahnya, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah tembakan yang menghancurkan lantai ruangan tempat ia berada. Tak lama kemudian, Shem mencoba mengecek lantainya dan turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Ternyata, pria tua itu bunuh diri setelah ia menembak istrinya sendiri yang telah berubah jadi zombie. Di saat itulah Shem segera mengambil seluruh persediaan makanan, beserta senjata yang dibawa orang itu secara perlahan-lahan. Setelah itu, Shem pergi keluar untuk menutup semua pintu, agar tidak ada lagi zombie yang masuk ke dalam gedung tersebut. Setelah melakukan beberapa persiapan, Shem mulai mengecek setiap ruangan yang ada di dalam gedung itu. Dirasa aman, Shem mengumpulkan barang-barang yang berguna, dan sekaligus menandai ruangan mana saja yang dapat digunakan dan mana ruangan yang telah dihuni oleh zombie.
Setelah mengecek seluruh ruangan, Shem berniat untuk kembali ke ruangannya menggunakan sebuah lift. Namun, ternyata di dalam lift itu sudah ada kakek-kakek yang telah berubah menjadi zombie. Tapi, zombie itu tidak begitu agresif, lalu Shem pun memutuskan untuk tidak menghabisi zombie tersebut, dan mengikat pagar besinya menggunakan ikat pinggang. Malam itu Shem memutuskan untuk menenangkan diri dengan cara bersantai sambil mendengarkan rekaman lagu miliknya. Lalu, keesokan harinya Shem mulai mengamati pergerakan dari para zombie yang ada di luar gedung. Selain itu, ia juga menghitung jumlah persediaan makanan yang dimilikinya, sehingga ia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Saat itu juga Shem merasa bosan, kemudian meluapkan seluruh emosinya dengan cara bermain musik sekencang-kencangnya. Namun, tak disangka hal itu justru membuat para zombie di luar gedung berdatangan. Shem mulai memikirkan sesuatu, apakah masih ada orang lain yang selamat di luar sana? Saat Shem mengamati kota itu, tampaknya kota itu kini sudah menjadi sangat sunyi, bagaikan kota mati. Semenjak kejadian itu, dan beberapa hari telah berlalu, akhirnya Shem menghabiskan waktunya dengan cara bersenang-senang dan menghibur diri seperti berlatih menembak, bermain musik, berolahraga, dan menembaki zombie yang ada di luar gedung. Tanpa adanya teman, ia bisa saja mati oleh rasa bosan dan putus asa yang mulai menghantui pikirannya. Kemudian Shem berniat akan membuang mayat yang ada di lantai bawah, karena ia mulai mencium bau busuk yang masuk ke dalam ruangannya. Namun, karena ia tak tega membuang mayat itu begitu saja, Shem pun menyimpan mayat kakek dan nenek itu di dalam sebuah kamar lalu menutup pintunya, agar tidak ada lagi bau busuk yang keluar dari ruangan tersebut. Lalu, saat Shem sedang membersihkan diri, tiba-tiba airnya mati, sehingga ia harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air untuk sehari-hari. Jika malam tiba, saat Shem sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena para zombie yang ada di luar berhasil menerobos pintunya, dan langsung menyerangnya. Saat itu juga Shem sangat terkejut, ternyata semua itu hanyalah mimpi yang sering dialaminya. Lalu, keesokan harinya ia mencoba menenangkan diri dengan cara berolahraga sambil mendengarkan musik. Selain itu, ia juga sering mengobrol dengan kakek zombie yang biasa ia panggil dengan nama Alfred. Sedangkan untuk kebutuhan air, Shem berusaha mengumpulkan berbagai jenis barang yang dapat digunakan untuk menampung air ketika sedang hujan. Setelah membersihkan diri, kemudian Shem menenangkan diri sambil mengobrol santai bersama zombie Alfred. You must have seen some nasty stuff. So, and then this happens. Lalu, Shem mulai curhat dengan zombie Alfred tentang ibunya, yang tak tahu apa yang terjadi pada ibunya dan juga teman-temannya yang ada di luar sana. The hardest part is she's not really the type to walk all over people. It ended pretty quickly for her. Keesokan harinya, saat Shem sedang berlatih menembak, ia melihat ada seekor kucing yang melintas, sehingga ia pun langsung turun untuk menjemput kucing itu. Awalnya, kucing itu mau menghampiri Shem, ketika ia mencoba memberikan sebuah makanan. Namun, tiba-tiba saja kucing itu lari ketakutan, sehingga Shem berusaha untuk keluar dan mencarinya. Tapi sayang, beberapa zombie yang ada di sana mulai menghampiri Shem. Tanpa berlama-lama, ia pun bergegas masuk ke dalam gedung dan menutup pintunya. Shem yang sangat kecewa, karena gagal mendapatkan satu-satunya teman yang bisa menemaninya dikala sedang kesepian. Ternyata, saat kejadian itu, justru membuat Shem luka di bagian kakinya, karena ia takut dirinya akan berubah jadi zombie. Shem menodongkan senjata ke kepalanya sendiri untuk bunuh diri. Setelah sekian lamanya menunggu, dan sadar bahwa luka itu hanyalah goresan biasa,
sehingga ia sangat lega dan senang. Keesokan harinya, Shem mulai menyadari bahwa para zombie itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia pun tak tahu kemana perginya semua zombie-zombie itu. Shem sedang mencoba mengamati dari atas gedung. Namun, ia tak bisa menemukan satupun orang yang selamat, ataupun para zombie di sekitar sana. Karena suhu di luar mulai dingin, ia kembali masuk ke dalam untuk menghangatkan tubuhnya dengan cara berendam air panas. Tampaknya Shem mulai merasa kesepian karena ia ditinggal sendirian di kota itu. Ia pun berencana untuk pergi dari sana. Namun, sayangnya saat ini Shem terlalu takut, sehingga ia membatalkan niatnya untuk pergi. Lalu, Shem melampiaskan emosinya dan kemarahannya kepada zombie Alfred. Kemudian, ia mulai memainkan drumnya dengan sangat keras, sehingga para zombie yang tadinya hilang, kini mulai berdatangan menghampirinya. Kehidupan yang membosankan tanpa adanya harapan ini, perlahan-lahan membuat Shem kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia tak tahu lagi bagaimana caranya menghibur dirinya sendiri di tengah situasi seperti ini. Saat itu ketika Shem sedang tidur, ia mendengar sesuatu di luar kamar, dan tanpa sengaja, ia pun langsung menembak pintu itu. Ketika Shem menghampirinya, ternyata itu bukanlah zombie, melainkan seseorang yang berhasil selamat dari serangan zombie. Seketika itu Shem langsung membawa masuk wanita itu, dan berusaha untuk menyelamatkannya. Karena ini merupakan pertama kalinya Shem bertemu dengan seseorang yang masih hidup. Keesokan harinya, Shem sangat senang ketika melihat kalau wanita itu masih hidup. Sebab, selama ini ia tak pernah bertemu dengan orang lain. Wanita itu bernama Sarah. Ia mengatakan bahwa ia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain. Ternyata, di luar sana masih banyak orang-orang yang berhasil bertahan hidup dengan cara yang sama seperti Shem. Namun, kebanyakan dari mereka telah mengalami krisis. Bahkan ada beberapa yang benar-benar menjadi sangat gila dan hidup pasrah. Kemudian, Shem menunjukkan kepada Sarah tentang aktivitas yang biasa ia lakukan di gedung itu. Shem pun juga mengenalkan Sarah pada zombie Alfred. Sarah pun memperingatkan pada Shem, karena mereka tak tahu kapan zombie Alfred akan menyerangnya. Tampaknya kehadiran Sarah di sana membuat Shem berubah drastis. Ia pun mulai merasakan apa artinya kenyamanan ketika ia bersama dengan orang lain. Seperti biasa, Shem pun mencurahkan seluruh perasaannya itu pada zombie Alfred. Keesokan harinya, Shem memutuskan untuk membagi persediaan makanannya dengan Sarah. Namun, karena hujan itu tak terlalu banyak, Shem berencana masuk ke salah satu ruangan yang sebelumnya dihuni oleh beberapa zombie. Lalu Shem melubangi pintu itu, dan menembaki seluruh zombie yang ada di dalamnya. Kemudian, Shem mengambil semua persediaan makanan dan barang-barang yang bisa ia gunakan dari ruangan itu. Saat kembali, ia mulai panik ketika ia tak bisa menemukan Sarah di mana-mana. Ternyata Sarah sedang berada di atap bangunan sambil melihat-lihat keadaan yang ada di sana. Sarah mengatakan pada Shem bahwa ia berniat untuk keluar dari tempat itu, sebab tak mungkin bagi mereka untuk tetap berada di dalam gedung selama-lamanya. Mereka tak akan pernah sadar, jika saja di luar sana ada orang-orang yang berhasil selamat dan membangun sebuah tempat perlindungan. Oleh karena itu, Sarah lebih memilih untuk pergi ke sana, daripada harus menunggu tanpa ada kepastian. Mendengar hal itu, Shem pun mencoba meyakinkan Sarah untuk tetap tinggal bersamanya, karena sebenarnya Shem terlalu takut untuk melakukan hal itu. Sarah mengingatkan Shem agar berhati-hati, karena mereka takkan pernah tahu kapan para zombie itu akan menerobos gedung tersebut.
Ia juga mengatakan, jika Shem tetap berada di sana, maka ia akan menjadi gila, dan akhirnya mati bunuh diri. Kemudian Shem pun mencoba untuk meminta maaf pada Sarah. Sebab, sebelumnya ia telah mengatakan hal yang tidak pantas. Namun, ia baru sadar bahwa ternyata semua yang ia alami bersama Sarah hanyalah sebuah halusinasi. Semenjak kejadian malam itu, Sarah tak pernah bangun karena sebenarnya ia sudah meninggal. Shem sangat sedih jika harus menerima kenyataan pahit itu. Setelah memberikan pemakaman yang layak, lalu Shem membuka barang-barang yang ada di dalam tas Sarah. Ia baru sadar bahwa ternyata Sarah selama ini telah berkeluarga. Namun, sepertinya seluruh keluarga Sarah sudah mati akibat wabah zombie, sehingga hanya Sarahlah yang masih bertahan hidup. Kemudian Shem memutuskan untuk mengikuti saran yang diberikan oleh Sarah. Ia membakar seluruh rekaman yang selama ini sering digunakan untuk menghibur diri. Namun, sebelum ia pergi, Shem tak akan lupa untuk mengeluarkan zombie Alfred dari lift itu, entah apa yang terjadi. Namun, sepertinya zombie Alfred tak ingin menggigit dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, dikejutkan dengan suara alarm kebakaran yang diakibatkan oleh kepulan asap dari rekaman yang ia bakar sebelumnya. Hal itu membuat para zombie yang ada di luar berhasil menerobos masuk ke dalam gedung. Di situasi seperti itu, Shem terpaksa melawan zombie-zombie itu. Namun, karena zombie itu terlalu banyak, ia pun masuk dan mengunci diri di dalam sebuah lift di tempat Alfred sebelumnya berada. Kemudian, ia memanjat masuk melalui lubang yang pernah ia buat sebelumnya. Ternyata, di balik kepulan asap itu sudah ada beberapa zombie yang menunggu di sana. Tampaknya para zombie tak mengetahui keberadaan Shem, dikarenakan kepulan asap yang sangat tebal. Shem pun segera keluar dari sana, dan melemparkan tali yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sehingga, ia pun langsung loncat dan menabrak gedung di sebelahnya, yang mana hal itu membuat Shem tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, akhirnya Shem bangun dan mulai memanjat tali itu. Kini Shem harus melewati seluruh bangunan yang ada di sana. Dan derita pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film ini. Semoga sahabat movie semua bisa terhibur. Tetap support channel ini dengan cara like, subscribe dan klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. See you next video. Sampai jumpa lagi.